ini. Ladang gas Greater Sunrise ini berada di lepas laut alias 150 km tenggara Timor Leste dan 450 km barat Laut Darwin. Ditemukan pada 1974 oleh kontraktor migas asal Australia, Woodside, dengan potensi cadangan 5,13 triliun kubik feet dan potensi omset hingga 50 miliar dolar. Buset dah. Dengan 50 miliar dolar harusnya Timor Leste menjadi kaya raya nih bos. Bisa beli Neymar berapa klub nih. Ya salah. Inilah yang membuat Australia sangat bernafsu dan berambisi untuk menggarap ladang gas ini. Meski blok ini jaraknya lebih dekat ke Timor Leste, namun ternyata Australia memang telah dulu memegang lisensi untuk mengebor minyak di kawasan tersebut sejak 1960. Sejarahnya Timor Leste yang masih dijajah oleh Portugis sebelum akhirnya merdeka pada 1974. Nah, kemudian Pak Harto masuk. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Dan Australia saat itu mendukung Indonesia untuk menduduki Timor Leste untuk mengamankan potensi gas laut di sana. Indonesia disebut-sebut tidak akan mantap memasukkan Timor Timor menjadi provinsi andai kata Presiden Soeharto waktu itu tak diyakini oleh Gough Whitlam, sang mantan Perdana Menteri Australia. Australia mendukung berat integrasi Timor Timor ke Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia di sana pada 1979. Ujungnya Indonesia dan Australia pada 1989 menaikkan Perjanjian Celah Timor atau Timor Gap yang mengatur soal pengelolaan sumber daya alam di laut lepas kedua negara. Perjanjian ini disebut-sebut menguntungkan Australia, yang cuan ya Australia ya kan. Namun sepanjang perjalanan politik Timor Timor terus memanas hingga pada akhirnya pada 2002 Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia, yang mengakibatkan perjanjian Celah Timor tak lagi berlaku. Tapi tidak lama setelah kemerdekaan, Australia pun masuk dan mereka menyepakati perjanjian bagi hasil dari eksplorasi sumber minyak dan gas di kawasan blok Greater Sunrise. Namun Timor Leste kemudian menyebut kesepakatan itu tidak adil. Timor Leste bahkan sempat menuduh Australia untuk melakukan kegiatan spionase saat perundingan. Ini menarik. Ada mata-mata di atas mata-mata, spionase di atas spionase. Ya salam. Pada 2006 yang lalu, Timor Leste dan Australia bahkan membawa masalah ini ke Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional Permanent Court of Arbitration di Den Haag, Belanda. Namun barulah pada tanggal 6 Maret 2018 pemerintah Timor Leste dan Australia menandatangani perjanjian batas maritim di New York, Amerika. Perjanjian itu mendefinisikan ladang minyak dan gas yang mana menjadi milik masing-masing negara, di mana beberapa wilayah bernilai miliaran di ladang gas yang belum pernah ditambang juga ikut dibagikan. Loh, Australia dapat juga nih bos. Tetapi karena parlemen Australia belum meratifikasi perjanjian itu, Australia terus-menerus mengambil untung dari ladang minyak yang berada di bawah perjanjian itu sampai sekarang, yang bahkan telah sepenuhnya menjadi milik Timor Leste. Australia mengklaim 10% saham mereka di Greater Sunrise. Proyek pemerintahan Timor Leste ini mengatakan bahwa ladang minyak tersebut dapat menghasilkan sekitar 60 juta dolar dalam 12 bulan terakhir. Australia dilaporkan telah menambang 3 ladang minyak di Laut Timor sejak 1960-an, yaitu Blok Buffalo, La Minaria, dan Corallina hingga habis. Mantap. Sedot terus mang. Admin ngaur aja nih. Ini bahkan pengakuan pahlawan kemerdekaan Timor Lorosai dan kepala negosiator perjanjian Bapak Sanana Gusmo mengatakan negaranya kehilangan 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar lebih sebulan, sementara perjanjian itu tetap tidak diratifikasi Australia. Bangsat juga bukan? 17 years in jungle, 7 years in prison, but I cannot
looking at the common sense, we say it is so unfair. Australia melakukan segala cara untuk molor ratifikasi, ya kan. Uang jutaan dolar itu semestinya masuk ke Timor Leste, namun setiap hari ratifikasi ditunda, maka semakin banyak uang yang ditilep oleh Australia. Ini kata Pak Sanana. Pendapatan minyak dan gas Timor Leste yang membiayai lebih dari 90% pengeluaran pemerintah akan dengan cepat berkurang karena habisnya ladang gas yang ada di wilayahnya, dan anggaran negara Timor Leste yang sebesar 225 triliun ini bisa kosong dalam waktu 10 tahun karena penarikan tahunannya melebihi pengembalian investasinya. PDB per kapita Timor Leste pun diperkirakan hanya mencapai 2.356 dolar Amerika atau sekitar 34,23 juta pada Desember 2019. Ini masih jauh di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019, yaitu sekitar 4.174 dolar Amerika atau sekitar 60 juta per tahun. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang impor. Loh, kok ada musik sih? Tunggu lupa lagi rekaman, ya salam. Nah, demikianlah tadi mengenai harta terbesar dan terakhir Timor Leste yang saat ini masih terus disedot oleh Australia untuk kepentingan bisnis dan cuan-cuan. Bagaimana menurut kalian? Timor Leste negara yang memiliki ladang gas yang sangat besar. Apakah Timor Leste mau bekerja sama dengan Indonesia atau masih memiliki dendam kesumat di masa lalu? Menarik, ini menarik. Udah ngopi belum kalian? Silakan komentar yang sopan dan santuy. Tetap mau subs boleh, kagak juga kagak apa-apa. Yang penting pastikan baku hantam kalian di warung nasi kuning Bapak Markus Domiangus di Dili. East Timor is one of the poorest countries in the world. We know this resource is crucial to Timor-Leste's development.